Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5B, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Materinya yaitu informasi iklan dari media cetak atau elektron. Perhatikan semuanya. Pernahkah kamu melihat gambar seperti ini, ya? Atau gambar seperti ini? Pernah tidak? Ya, betul. Gambar di atas merupakan contoh poster iklan, ya. Jadi kalian tentunya pernah melihat gambar seperti ini, ya. Ini merupakan contoh poster iklan atau contoh dari sebuah iklan. Kita teruskan. Apa sih arti iklan itu atau pengertian dari iklan itu? Iklan atau pariwara adalah pemberitahuan kepada masyarakat tentang barang atau jasa yang dijual. Ulangi sekali lagi. Iklan atau pariwara adalah pemberitahuan kepada masyarakat tentang barang atau jasa yang dijual. Iklan dipromosikan melalui media cetak, ya, atau disebut juga dengan iklan cetak, dan media elektronik atau iklan elektronik. Jadi iklan itu dipromosikan melalui media cetak atau iklan cetak dan media elektronik atau iklan elektronik, ya. Jadi sekali lagi, iklan itu adalah pemberitahuan kepada masyarakat tentang barang atau jasa yang dijual. Sedangkan iklan dipromosikan melalui media cetak atau disebut dengan iklan cetak dan media elektronik dan yang disebut dengan iklan elektronik. Fungsi iklan. Apa saja sih fungsi iklan itu? 1. Memberikan informasi. 2. Membujuk. 3. Mengingatkan. Kemudian 4. Memberi nilai tambah. Ya. Di sini fungsi iklan itu 1. Memberikan informasi. Jadi memberikan informasi, ya. Di sini ada informasinya yaitu ini mie sedap. Di sini informasinya soal rasa lidah nggak bisa bohong, ya. Memberikan informasi tersebut, ya. Kemudian yang iklan bawahnya memberikan informasi apa? Mari mulai menghemat air, ya, dengan menutup keran setelah selesai digunakan, ya. Kedua, membujuk. Fungsi iklan itu membujuk ini artinya yaitu supaya kita yang melihatnya dapat melakukannya, ya, dapat melakukannya. Ini contohnya kalau di sini ini iklan mie sedap, membujuk supaya kita itu tertarik untuk membelinya karena dilihat dari gambarnya, kemudian dilihat dari segi tulisannya di sini kan soal rasa lidah nggak bisa bohong, jadi kita tertarik untuk membelinya, ya. Kemudian ini membujuk untuk apa? Membujuk supaya kita untuk menghemat air, ya. Membujuk dan mengingatkan. Kalau ini bukan membujuk, maaf, tapi mengingatkan supaya kita untuk menghemat air. Kalau ini membujuk supaya kita tertarik untuk membeli. Kemudian memberi nilai tambah, yang tentunya saja ini akan menambah penghasilan, ya, kepada para
pembuat iklan ini atau para desainnya ya, para desain iklannya atau desain posternya ya. Jadi fungsi iklan itu satu memberikan informasi, dua membujuk, tiga mengingatkan, empat memberi nilai tambah. Selanjutnya unsur-unsur yang terdapat pada iklan. 1. Perhatian. 2. Minat. 3. Keinginan. 4. Rasa percaya. 5. Tindakan. Maaf, ada 5 ya. 1. Perhatian. 2. Minat. 3. Keinginan. 4. Rasa percaya. 5. Tindakan. Jadi unsur-unsur iklan itu ada 5. 1. Perhatian. 2. Minat. 3. Keinginan. 4. Rasa percaya. 5. Tindakan. Sedangkan syarat-syarat iklan yaitu objektif dan jujur. Jadi sebuah iklan itu harus objektif dan jujur. Jadi misalkan kalau mie itu enak, seperti tadi mie goreng, ya katakan enak. Kalau tidak enak, ya katakan tidak enak. Ya, syarat-syarat iklan itu harus jujur. Jadi jangan mengecewakan konsumen atau pembeli. Karena nantinya konsumen atau pembeli akan kecewa dan tidak akan percaya lagi. Selanjutnya jelas dan mudah dipahami. Jadi bahasa dalam iklan itu singkat, jelas, dan padat. Tidak bertele-tele, tidak panjang. Ya, seperti tadi, rasa lidah, rasa mie tidak bisa dibohongi oleh lidah. Cukup, singkat, dan padat. Kemudian menarik. Tentu saja sebuah iklan itu harus menarik, ya, supaya diminati konsumen atau masyarakat. Kalau iklan tidak menarik, kita sebagai konsumen tidak akan membelinya. Kemudian tidak mengandung sara atau suku, agama, dan ras, dan tidak menyinggung pihak lain. Jadi sudah jelas unsur-unsur iklan itu 1. Perhatian, 2. Minat, 3. Keinginan, 4. Rasa percaya, 5. Tindakan. Sedangkan syarat-syarat sebuah iklan yaitu 1. Harus objektif dan jujur. Yaitu kalau jadi harus objektif, harus jujur, jangan sampai membohongi para konsumen. Yang kedua, jelas dan mudah dipahami. Jadi bahasanya itu harus padat, singkat, dan jelas sehingga mudah dipahami oleh konsumen atau masyarakat. 3. Harus menarik, sudah jelas. Kalau tidak menarik, masyarakat tidak akan tertarik untuk membelinya. Yang keempat, tidak mengandung sara atau suku, agama, dan ras, dan tidak menyinggung pihak lain ya. Selanjutnya, jenis-jenis iklan ya. Apa saja jenisnya? Berdasarkan sifatnya. 1 yaitu iklan komersial. Ya, ini termasuk iklan komersial ya. Kemudian iklan non komersial. Ya, atau disebut juga iklan layanan masyarakat. Nih contohnya ya. Kemudian iklan permintaan. Ya, di sini contohnya iklan komersial. Ini contohnya adalah gambar Yakult ya, supaya masyarakat tertarik untuk memberi Yakult. Kemudian iklan non komersial atau layanan masyarakat itu mengajak ya anti narkoba. Kemudian iklan permintaan yaitu contohnya tentang lowongan pekerjaan. Jadi jenis iklan itu 1 berdasarkan sifatnya yaitu iklan komersial, kemudian iklan non komersial, dan iklan permintaan. Iklan non komersial disebut juga dengan iklan layanan masyarakat. Berdasarkan media yang digunakan. 1. Media cetak. 2. Media elektronik ya. Jadi berdasarkan media yang digunakan yaitu media cetak dan media elektronik ya. Iklan itu
berdasarkan medianya menggunakan dua media, yaitu media cetak dan iklan elektronik. Jadi diulangi sekali lagi, jenis-jenis iklan. Satu, berdasarkan sifatnya, yaitu iklan komersial. Kemudian iklan non-komersial atau layanan masyarakat dan iklan permintaan. Kemudian berdasarkan media yang digunakan, yaitu media cetak dan iklan elektronik. Demikian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Selamat belajar. Jangan lupa untuk kita menjaga kesehatan dan kebersihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.